Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel Kang Main. Kali ini kita di edisi jalan-jalan cari orderan. Keadaan sudah sore, walaupun hari ini lagi libur tanggal merah. Ya, tadi lagi ada kerjaan di rumah yang harus kita selesaikan dulu, tapi kelamaan malah sampai sore. Jadinya ya tidak berharap lagi apakah akan dapat orderan atau tidak kali ini. Ya setidaknya kita jalan-jalan dulu lah, melihat keadaan sore hari kota Pekanbaru. Sekarang kita ada di Jalan Soekarno-Hatta Ujung menuju ke Harudin Nasution. Ya, melihat lalu lintas sore ini lumayan ramai. Mungkin karena tadinya libur. Cuaca sebenarnya dari tadi siang nggak terlalu panas ya kota Pekanbaru ya, redup-redupnya. Jadi kalau dari siang jalan-jalan sih sebenarnya juga nggak ini ya, nggak panas, nggak terik, tidak menyengat kulit. Karena panas Pekanbaru ini udah hawanya panas, kemudian juga sinarnya itu menyengat. Jadi luar dalam terasa panasnya. Oke, kita sudah sampai di simpang Harudin Nasution. Jadi kalau kita belok sebelah kanan itu kita menuju Kugang. Kugang itu udah masuk daerah ini ya, Kabupaten Kampar. Jadi kita ambil sebelah kiri, kita coba menuju pusat kota, Jalan Sudirman. Nah, bisa dilihat situasi lalu lintas yang begitu padat, mulai dari ya mobil-mobil alat berat lumayan banyak di sini ya. Karena sudah di batas kota. Karena untuk alat berat, mobil alat berat sendiri itu sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke kota. Jadi ya kalau di perbatasan masih kelihatan lah. Kalau di perbatasan ya sudut-sudut kota masih kelihatan lah, karena masih banyak pabrik-pabrik ya. Seperti kita lihat sebelah kiri ini ada pabrik Indofood, juga ada pabrik kayu besar ini. Biasanya jam-jam segini udah ramai pulang sih ya. Kita fokus di jalan karena kebetulan di Harudin Nasution ini, yang bagian ujung ini jalanan nggak rata. Jadi kalau kita nggak fokus, oleng lah kita jatuh. Aku sih kali ini nggak ngerti juga kemana obrolannya. Pekanbaru saat ini lagi banyak ini ya, banyak proyek ya pinggir jalan ya. Mulai dari galian kabel, instalasi ikal itu instalasi apa? Taunya itu kayak ini sih aliran limbah ya rumah tangga. Cuman ikalnya sendiri itu nggak inget apa ya, nggak inget atau nggak tahu ya. Ya itulah. Ya kalau di perbatasan gini ya seperti dilihat masih banyak pengendara sepeda motor yang ya nggak terlalu mikirin keselamatan ya. Kalau dipikir-pikir, aku itu sejak diperbolehkan gawa motor, itu perbolehkan gawa motor juga ini ya, SMA kelas 3. SMA kelas 3 udah boleh gawa motor, di bawah itu jangan harap. Malah belajarnya juga sama temen, bukan sama ini, sama orang tua yang ngajarin. Diam-diam belajar, cuman ya ngasih tahu diri lah. Karena kan di umur-umur di bawah 16-17 tahun itu, kalau aku sih mikirnya pikirannya masih labil.
Jadi kalau dikasih kendaraan ya takutnya anaknya nggak bisa ini, nggak bisa menjaga kestabilan emosi. Makanya jadi ada yang nantangin ngebut, ada ngegas-ngegas di samping, terkancing lah jiwa ini ya, jiwa mudanya. Ngebut-ngebutan yang niatnya mau finish malah beneran finish ke akhirat. Nah itu bisa dilihat, tidak ini ya, banyak yang nggak gunain helm. Nah itu aku dari pertama kali dikasih motor ya udah ini nggak, gimana ya, helm itu jadi kayak wajib dipakai. Mikirnya itu bukan ketilang atau gimana nya, lebih ke keselamatan sih. Apalagi karena ngalangin kecelakaan yang benar-benar itu nyerang ke kepala, untungnya ada helm. Jadi tahun berapa ya itu ya, karena kecelakaan kepleset jatuh sendiri gawa pacar yang sekarang jadi istri. Nggak tahu tiba-tiba aja kepleset sendiri, muka itu menghantam ini, kayak apa ya namanya ya, tiangnya itu kayak aliran gitu loh, untuk aliran air itu di pinggir jalan itu menghantam langsung ke muka, nyerang pas ke muka deh. Untung ada helm aja, jadi kayak ngegentur helm, kaca helmnya naik ke atas, jadinya itu yang awalnya harusnya kenanya ke bagian mata kegeser ke mulut. Jadinya kehilangan gigi. Kehilangan gigi. Nah ya karena kebiasaan ke helm ya, alhamdulillah masih untung ya. Ya kalau di Indonesia itu ada kecelakaan masih ada untungnya. Walaupun gigi udah hilang. Nah itu dia, jadi dibiasakan pakai helm itu kan untuk keselamatan. Jadi walaupun jauh deket ya usahakan pakai helm, karena namanya kalau kepala, apalagi kayak daerah Soekarno-Hatta tempat ini, tempat aku tinggal itu lumayan sering kecelakaan yang ini, yang kayak benar-benar kelindas kepalanya itu. Apalagi dulu itu kan karena masih banyak kendaraan berat itu lewat, jadi ngehantam motor itu langsung injak kepala, langsung pecah. Itu berapa kasus itu. Nah jadi kalau misalnya kayak kita ngojek gini juga, itu kadang-kadang ada beberapa customer itu yang nggak mau pakai helm, nggak tahu alasannya apa ya. Malah kalau ini dominasinya malahan cowok yang nggak mau pakai helm. Kalau cewek kan palingan alasannya ya rambut ya. Rambutnya takut kusut atau gimana ya, walaupun jarak antarnya dekat. Gimana juga kita driver pasti inginnya itu customer yang kita bawa itu nyampe dengan selamat. Kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka itu nolak pakai helm, ya aku ngomongin aja untuk keselamatan. Rata-rata mau, walaupun ada beberapa yang ya kalau ini masih keras kepala nggak mau. Ya deket gang. Ya deket kan nggak tahu juga kita kecelakaan ada ini ya. Jauh deket ada kecelakaan atau enggak ya kita nggak tahu. Semua nggak kita yang ngatur, udah ada Allah yang ngatur. Gitu, makanya kita ya menjaga bagaimana customer itu selamat sampai di jalan. Jadi kalau mau menjaga keselamatan, pernah sih dapetin customer itu kebetulan ya ibu-ibu, kakinya itu kayak udah digalut, udah digigs. Jadi ada tongkat gantungan jalan gitu. Nah kita kan ini ya, kalau bawa customer kayak gitu kan lebih aware ya, lebih hati-hati bagaimana caranya
yang kita gawa ini apalagi kayak gitu nggak nyeri kakinya. Jadi kita gawa langgar sih, gawanya kemarin itu mungkin ada 30 km angkir aja. Maaf ya. Jadi ya gawanya itu 30 km per jam lah, karena jarak antarnya juga dekat ya, dekat. Kemudian juga jalan pada saat itu padat. Kita kan mikir bagaimana si ibu ini nggak kesenggol kakinya. Nah kita mikirnya itu aja sih, nunggunya udah lama. Sebenarnya kan yang ini kita ya yang mungkin ya segel ya, udah nunggunya lama. Dia itu kemarin dari tingkat 6 dari tingkat 6 gedung, kita nungguin dia turun. Udah lama kita gawa pelan, dianya marah-marah. Agam jangan lama-lama bang. Kita akan lama-lama ibu, kita sih menjaga bagaimana kaki ibu itu aman. Ya karena kita ya namanya driver jual jasa, kadang ada yang sewa kayak gitu ya, kita cuma bisa ya menjawab apa adanya, nggak usah pakai emosi. Pas diantar mukanya masam. Udah deket, nggak terlalu lama juga, kita nggak pelan. Jarak antarnya itu ya palingan cuman berapa ya, nggak sampai sekilo jarak antarnya itu. Yang mungkin lagi ada masalah juga. Kenanya di kita. Jadi kena juga sih. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun ini jalanin aplikasi, ngasih dapat reputasi yang baik lah dari customer. Ada pernah sekali pernah sekali dapat bintang 2. Nah ya kalau ini sih sebenarnya kalau aku sendiri ngerasa ada kesalahpahaman. Jadi kayak yang order ini punya usaha catering. Nah jadi usaha catering, dia minta antar makanan. Nah dia udah kasih kontak nih yang mau diantar makanan. Kalau alangannya sih udah benar. Jadi cuma kita untuk ini lampu merah. Nanti dulu kita lanjutin ya, malu ya. Ngobrol sendiri lampu merah agak gimana gitu. Kita tunggu hijau dulu deh. Kita udah ini ya, kita udah masuk ke Jalan Sudirman. Kalau sebelah kiri kita itu ke arah Gandara. Oke, kita lanjut cerita lagi. Gimana ya, masih malu ngobrol-ngobrol sendiri kayak gitu ya, dilihatin orang. Nah jadi itu alamannya benar, cuman pada saat kita menghubungi yang menerima garang ini itu sulit. Ternyata benar dia lagi di jalan ke ini, ke mall, padahal udah diantar nih. Nah kita kan tentu tugas kita itu kan ngantarnya kan ke situ. Kalau misalnya kita ngantar ke ini, kalau misalnya berubah rute, setidaknya kan dikonfirmasi dari awal. Jadi kita nggak terlalu masalah. Cuman karena kita udah sampai, agak gondok sih seperti di awal, karena ini ya, karena udah dihubungi sulit, ternyata minta pindah alamat. Ya kita inilah, kita minta sesuaikan
sesuaikan tanggahan biaya untuk ke rute yang berbeda tadi, ngantar ke mall tadi kan. Nah sampai di mall itu kita udah nelpon lagi, kita udah bilang sih standby handphonenya, jangan langsung itu, jangan kejadian yang berulang. Nah kita di situ ada gerdegat sedikit sih, saya nggak tahu kenapa sih ibu ngartikannya saya itu ngarah-ngarah. Aku tuh ngarah-ngarah ke dia, sebenarnya sih enggak, cuman gimana ya kemarin, bukannya ngerasa bener juga, cuman kalau dari akunya sendiri mikirnya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman si ibu yang kurang ini ya, nggak bisa dikonfirmasi di awal ini, rada kesel karena gitu sampai di mall kan janjinya itu di sebuah resto tuh. Nah tiba-tiba dia berubah resto lagi tapi nggak ngasih tahu. Kan kita udah nelpon ya, setidaknya kan ada nomor kita tersimpan di log telepon dia, ya dikonfirmasi lah. Saya pindah di sini nggak masalah, cuman ini enggak, bener-bener kayak nungguin kita aja gitu. Nggak ini sih kalau aku bilang, nggak menghargai pekerjaan orang. Ya walaupun kerjaannya cuman antar-antar kayak gini, ya setidaknya ya dihargai lah. Karena kalau ibaratnya gini ya, kalau kita nggak ada juga ya dia pasti mau jemput kan susah. Nah dia nggak ada, kita juga nggak ada orderan, jadi ibaratnya kita itu sama-sama saling butuh. Nah kita saling menghargai, dia menghargai kita kerja untuk dia menghargai jerih payah kita untuk membantu kerjaan dia. Nah itu aja sih, saling menghargai dua sisi lah. Nah sampai di sana itu gondok dia, ngasih duit lebih. Saya bilang aku tolak, nggak ini, nggak mau terima lebihannya, sesuaikan dengan inilah yang perjanjian di awal. Saya bilang segini ya segini, saya nggak mau kedepannya terjadi kenapa. Ternyata benar. Jadi dia ngadu ke catering yang tadi, yang catering yang order jasa tadi, jasa ojol tadi. Nah si catering ini nggak ini kayak karena dia konsumennya, dia cuma melihat dari satu sisi aja, cuma dari satu sisi, langsung ngasih bintang 2 karena laporan dari si ibu tadi. Nah kebetulan juga ketahuan karena kan aku kasih tahu nih yang mana bermasalah nih orderan. Ya aku maksud aku sih nggak akan bisa merubah bintang ya. Maksudnya di sana dia ngasih tahu, dia nggak kejadian sama teman-teman ojol lain. Ya kalau menilai seseorang itu jangan dari satu sisi. Kan kita juga ada kontak pada saat nelpon dia. Ya setidaknya di WA, ini kenapa konsumen saya marah kenapa. Jadi jangan langsung ngejudge kasih 2 bintang. Langsung ya udah, aku pergi ke catering tadi, maksudnya itu cuman kayak mengedukasi loh. Ya yang diedukasi juga ribut. Saya ngasih tahu guys, ribut. Kebetulan juga ada kakaknya di sana. Kakak di sana yang dengerin aku gitu. Ya sempet marah juga sih sama adenya ya. Kebetulan karena adenya order kan. Ya saya jelaskan ke kakaknya. Kakaknya nerima. Kakaknya menyetujui dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya di situ aja sih udah oke. Karena ya kalau misalnya berubah bintang juga nggak mungkin gitu kan. Tapi ya itu tadi, setidaknya dari pengguna, apalagi dia menggunakan jasa kita untuk antar barang, apalagi ini rutin ya catering ya, pasti dia sering menggunakan jasa ojek online untuk ngantar. Nah dia jangan melihat karena si ini sering order ke dia, nah suara itu yang didengar, nggak bisa gitu. Kita juga berusaha loh, kita bawa makanannya baik-baik, nggak tumpah di jalan, kita memastikan garam yang kita bawa itu aman lah sampai ke tangan konsumen dia. Nah seharusnya kan dia berpikir seperti itu. Kalau bintang 2 itu ibaratnya kita udah melakukan sesuatu yang
di luar nalar, apalagi bintang satu. Jadi kayak terlalu mudah menilai seseorang tanpa berpikir logis terlebih dahulu gitu loh. Kalau misalnya bintang 2 itu kan kayak kita bawa makanannya hancur, kita melakukan sebuah tindakan yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Nah itu sih wajar dia ngasih bintang 2, kita pun pasti akan nerima juga. Tapi rata-rata juga misalnya tumpah kayak gitu juga aku biasanya coba nego sih sama konsumen. Kalau tumpah itu gimana, mau dibeliin lagi atau gimana, ada negosiasinya. Ya lumayan gondok sih, yang biasanya yang dari 5 tahun itu bintang itu masih 5 gara-gara si 2 ini jadi 4,97 penilaian. Nah nggak tahu kenapa itu nggak berubah-ubah, padahal kalau misalnya kita menghitung persentase reputasi kita kan, kalau misalnya ada tambahan bintang lagi gitu kan seharusnya berbeda ya. Ini nggak berubah dari pihaknya, seharusnya kan dari itu ya naiklah sedikit jadi misalnya 4,98 dan nggak berubah, heran juga kenapa. Ya udahlah, nikmatin aja lah. Kadang ya customer adalah raja, ini sih yang sulit. Oke, kita ada masih di Jalan Sudirman. Di sebelah kiri ada kantor Gubernur Provinsi Riau. Ada acara apaan ya? Udah ada tenda-tenda. Tadi juga ada tablik akbar di masjid besar di Pekanbaru. Pekanbaru sih udah hitungannya udah Riau ya. Kita coba lurus saja menuju jembatan Leton Ungkat. Hari sudah ini ya, sudah memasuki senja. Jalanan masih ramai. Nah ini Pekanbaru ya, salah satu transportasi umum di Kota Pekanbaru. Tapi ya armadanya masih sedikit sih. Jadi masih kayak, kalau aku merasain sih belum kayak ini ya, sebaik, masih jauh lah dari Transjakarta ya. Kalau Transjakarta itu kayak kita nggak nunggu terlalu lama karena armadanya banyak gitu kan. Jadi benar-benar salah satu pilihan ini transportasi masyarakat. Kalau ini sih masih banyak ini, ibaratnya mungkin yang di daerah kota masih banyak gunain, cuman kayak yang di sudut-sudut kota kayak di Soekarno-Hatta tadi di aku tinggal itu bisa hampir setengah jam nungguin busnya karena nggak banyak yang ini, armada yang lewat sana. Jadi kalau misalnya ke kantor naik itu ya telat lah. Kita pergi ke kajian juga ngapain gitu kan. Jadi sebelah kiri kita ada ini apa ya, Plaza Sukarangai. Bukan sih, sekarang namanya Sukarangai Trade Center. Kalau dulu kita sebutnya Ramayana, pernah kebakaran. Ini sudah dibangun kembali dengan konsepnya masih sama sih konsepnya. Jadi kalau masyarakat Pekanbaru itu yang mau berbelanja ini ya, pakaian, kain, itu rata-rata belanjanya di Sukarangai. Banyak pilihannya.
Nah, di depan kita itu sudah ada ini ya. Kok sudah ada sih? Kita itu ada Leton 4. Salah satu jembatan kebanggaan. Jadi jalan Leton, jembatan Leton ini di Kanggaro ada 4 jembatan ya. Ini yang keempat. Yang pertama itu yang paling lama, yang tiangnya itu langsung masuk ke Sungai Siak. Nah, jembatan Leton 2, 3 dan 4 ini gimana ya, konstruksinya nggak tahu ya ini ya, konstruksinya berbeda sama Leton 1 karena Siak ini sungai, kalau dulu sih sungai terdalam di Indonesia ya. Sekarang mungkin ada yang lain, nggak tahu juga informasinya gimana. Nah, karena dia terdalam, kakal-kakal besar dulu pernah berlabuh di Pekanbaru ini. Cuma setelah adanya jembatan Leton ini, jadi nggak bisa berlabuh lagi. Cuma jadi kayak kakal-kakal minyak itu banyak sih berlabuh di sini. Nah, ini nih. Sebenarnya nggak boleh sih parkir di sini, udah ada larangannya. Dilarang berhenti di sini, cuman rambu-rambunya udah dicabut. Nggak tahu ya kalau udah diizinin atau nggak tahu. Sebenarnya lumayan takut juga sih kita di jembatan parkirin kendaraan, kan berarti kan beban jembatan yang harus diterima juga ini ya, jadi makin berat ya. Harusnya cuma beberapa ton, karena banyak yang parkir di sana malah jadi ini, malah apa sih ya. Ngomongnya susah, sulit. Nah, kita masuk di ini ya, ini jalan apa ya, jalan Sembilang ya. Iya, jalan Sembilang ya namanya ya. Oh, nggak tahu nih kalau yang urusan ini jalan apa namanya. Seharusnya masih jalan Sudirman sih ya. Sembilang itu nanti begitu kita sampai di simpang. Nah, kita ke arah Runggai aja deh, jalan-jalan ke ini, kita belok ke jalan sekolah. Nah, kan bener kan nggak dapat orderan. Sudah jam 6 ya, udah pasrah sih. Palingan kalaupun kita dapat orderan itu ya dapatnya itu mungkin pas makan malam kita bisa dapat ngantarin makanan. Nah, jadi sejak ada jalan Leton 4 ini, untuk ke Runggai itu jadi nggak terlalu makan banyak waktu. Kalau itu dulu kan masih melewati Leton 1, karena kan Leton 1 juga lewat Jalan Riau itu lalu lintasnya padat. Jadi kalau misalnya kita ke Runggai ya terlalu lama. Jadi kalau sekarang alhamdulillah, jadi sejak ada Leton 4 ini jadi lancar, karena nggak tertumpuk di situ lalu lintasnya. Karena kalau dulu sih tertumpuk di situ. Jalan Leton 1 dan Leton 2 kan sebelahan tuh. Leton 1 itu dari pusat kota menuju Runggai. Nah, Leton 2 dari Runggai menuju pusat kota. Nah, masyarakat Runggai ini kan juga padat. Jadi gitu di jam masuk kerja ya macet parah. Nah, kita sudah sampai di ujung Jalan Jenderal Sudirman. Kita belok kiri arah Jalan Sembilang. Kalau di sini ya nggak terlalu padat, tapi nanti pada saat kita di Jalan Sembilang ini biasanya lalu lintasnya padat, karena tempat perbelanjaan banyak, ruko-ruko perbelanjaan. Nah, kita belok kiri masuk ke
9. Nah, untuk ke jalan sekolah kita belok kiri lagi. Kita coba di sini cari orderannya, karena di sini lumayan padat penjual-penjual makanan yang juga sudah terdaftar di ojek online. Ya, warganya banyak tapi jalannya masih kecil, yang itu yang mengakibatkan padat jalanannya. Apalagi di sini juga ada kasar. Nah, ini kita nggak bisa kenceng-kenceng, harus hati-hati di sini karena banyak, ya gimana bilangnya ya, kendaraan yang asal-asalan. Ibu-ibu sen kiri belok kanan juga banyak di sini. Jadi harus hati-hati. Karena ini di jalan sekolah ini ada pemukiman, banyak pemukiman ini tempat tinggal. Jadi ya padat lah. Jadi kalau misalnya kita terusin jalan sekolah ini, kita masuk ke jalan Yosudarso. Dari Yosudarso nanti kita coba lewat ke Jembatan Wetan 2 untuk menuju Jalan Riau. Sore-sore, yuk jalan sore-sore. Gimana ya lagunya ya? Nah, ini pasar Runggai, salah satu pasar besar di Kota Pekanbaru. Kita tetap fokus di jalan. Jadi kemarin pada saat aktif ojek online, ya dari inilah ya, masa-masa corona awal. Nah, kita dapat orderan. Alhamdulillah. Ayo kita ambil dulu, kita kerjakan dulu. Jadi rumah makan Kota Guana ini khas di ini ya, dekat pasar Runggai tadi. Nah, ini kan pasar Runggai nih. Kota Guana itu sebelah kiri kita pelan-pelan, takut kelewatan. Nah, ini. Oke, kita sampai di sini. Kita berhenti dulu. "2,000 years later." Kasih Kak. Kita cek dulu pesanan sudah sesuai. Oke, baru kita antar. Jadi untuk jarak ini tidak terlalu jauh, sekitar 1,5 kilo. Jadi kalau 1,5 kilo ini kita dekat ininya, apa ya, pendekatannya itu ya 7.200 di bawah 5 kilo ya kan ya. Tapi nanti ada waktu-waktu tertentu itu bisa berbeda, kayak misalnya hari hujan kemudian jalanan macet, atau misalnya drivernya lagi ini lagi sunyi di daerah sini,
sunyi dan permintaan ganya, itu biasanya ada peningkatan pendekatan untuk level. Berarti nanti kita coba balik lagi. Kita coba ajak balik lagi atau ke ini ya, Letan Lungkat ya. Kalau udah jauh ini males sih. Jadi balik ke Letan Lungkat ya. Kawan-kawan lah lihat Letan 2 ya. Letan 2, Letan 3. Kalau Letan 2 mah jauh lagi dari sini. Ya kalau misalnya ini kita lumayan jauh muternya ini. Di jalan ini nggak ada U-turn-nya. Aduh, kita salah jalan sih seharusnya ya. Jadinya harusnya sih kita tadi lewat jalan yang sana, tapi ya beda 500 meter. Jadi yang jalan 9 ini, yang 2 arah ini nggak ada U-turn-nya. Jadi makanya pada U-turn yang deket jalan sekolah tadi, yang seberang jalan sekolah tadi, itu selalu macet. Karena nggak ada ini lagi, nggak ada U-turn lagi. Maunya di tengah-tengah ini ada sih ya. Tapi nggak tahu, mungkin ada alasan tertentu kenapa bisa nggak ada. Takut ada malah jadi titik kemacetan, makin banyak jadinya titik kemacetan. Karena kalau di jalan sekolah tadi yang kasih itu kan ada timbul kemacetan. Nah kalau ditambah tengah lagi mungkin ada kemacetan baru lagi ya. Jadinya nggak dibuat. Nah kita muter dulu di sini. Nah jadi kalau di ujung sana itu kita sudah masuk area. Kalau dulunya itu Chevron, jadi pertama itu Caltex, kemudian Chevron. Sekarang sudah beralih ke ini, ke pemerintah, Pertamina Hulu Rokan. Nah itu kantor utama di Riau. Jadi kalau di dalam komplek itu, kalau dulu masih Chevron dan diperbolehkan masuk, itu segar kalau kita misalnya melakukan aktivitas olahraga di sana seperti ya lari, sepeda. Nah jadi kemarin itu awalnya kan nggak masalah nih sama security kita masuk, karena kan kita cuma olahraga di sana ya, nggak melakukan kegiatan yang lain. Nah jadi karena terlalu bebas masuk di sana untuk beraktivitas olahraga, dan juga masyarakat yang hobi olahraga di Pekanbaru ini semakin banyak, jadinya kayak nggak mau ngikutin aturan yang di dalam sana. Jadi kayak ugal-ugalan di dalam sana. Kemudian juga ada gawa hewan yang mengganggu sih jadinya. Kita lewat sini ya, ini jalan Gang Sawit. Si ibu kece gadai. Jalannya bagus ya. Nah kayak gini nih, kayak gini sih pasti nggak banjir ya. Kita masuk ke pemukiman warga. Jalannya kecil, hati-hati, karena mungkin banyak anak-anak yang ada di jalan, juga masyarakat ya. Kalau jalan kayak gini jangan ngebut lah kalau bisa. Ya 20 km per jam aja. Lah, ini nggak ada jalan. Loh, ini kemana? Salah jalan. Kita ditipu ini ya. Gu, bisa lewat? Dari sini bisa lewat ke jalan sini? Alah.
Makasih ya, Bu. Wah, kita dikigulin Google lagi. Gangke. Ya sering sih kayak gini ya. Dikerjain Google. Sini bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, di sini. Kasih sering sih ya kayak gini ya. Kita ngikutin nextnya, tapi jadinya malah ini nextnya nggak update. Jadi jalan itu kadang-kadang udah ditenggok atau udah nggak ada lagi. Nah, kocak main layangan. Oke, kita masuk di masih nganter. Karena sih waktu nganter orderan, dan namanya nganter orderan kan nggak tahu ya jalannya kemana, kan kita ngikutin jadinya diarahinnya itu kemana-mana. Kalau gangke kadang ya. Ada namanya Gang Buntu. Oke, masuk di sini. Aduh. Nah, ini komplek perumahan ya. Tidak terlihat. Kadang-kadang nggak ada ininya ya, nggak ada gapuranya yang memberitahukan. Nah, di sini nih. Oke. Kayak ini ya namanya ya. 2,000 years later. Oke, ada sini tadi. Makasih ya Kak ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kita kasih bintang 5 lah. Oke, lanjut kita cari orderan lain. Dari sini bisa nggak sih ya? Hei, kucing hampir aja kena. Oh, kalau lurus ini bisa. Coba dulu deh. Kalau lurus ini bisa ya. Walah, tadi mah deket di sini. Ternyata gak kurangnya di sini ya. Sudahlah, hari sudah ini ya, sudah maghrib, kita salat maghrib dulu. Ya mungkin video kita kali ini cuma ya sampai di sini saja. Alhamdulillah dapat satu orderan. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi orderan yang kita dapat ya. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini jika kamu suka ya. Dan juga pengen tahu bagaimana perjalanan ojol kesehariannya, bukan kesehariannya, betul sih, rutinitas pada saat menjadi ojek online seperti apa. Kayak tadi ya. Nah, itu salah satu tuh dukanya tuh. Tapi ya namanya pekerjaan, resiko itu selalu ada. Termasuk seperti yang tadi, kita sabar menghadapinya. Selama tidak mendapat inilah tindakan-tindakan di luar gatas ya,
teringat aja. Oke, terima kasih. Demikian video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.